TNI, Polri, yang saya hormati Kepala kantor instansi yang ada di seluruh Kabupaten Mimika, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah atas berkah, nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka menjalin tali silaturahim serta dalam rangka bakti kita kepada nusa dan bangsa, terutama lebih khusus untuk berbakti kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Mimika. Sholawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati dan seluruh tamu undangan, yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Bupati yang berkenan hadir pada kesempatan ini dan seluruh tamu undangan atas ketersediaannya menghadiri undangan kami. Yang kedua, perlu kami perkenalkan terlebih dahulu, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, tapi jangan di follow up sayangnya. Saya pertama kali tugas di Pengadilan Agama di Purwakarta, kemudian kedua di Bontang, Kalimantan Timur, kemudian di Batu Licin, Kalimantan Selatan, kemudian yang keempat di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, kemudian ke Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dan terakhir saya ke Kabupaten Mimika. Perlu kami informasikan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setiap wilayah kota dan kabupaten ada dua satuan kerja. Yang pertama Pengadilan Negeri, yang kedua adalah Pengadilan Agama. Kedua satuan ini sama-sama memiliki fungsi dan tugas yang sama, menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara. Yang berbeda adalah masalah kewenangan absolutnya. Pengadilan Agama kewenangannya sifatnya privat dalam hukum perdata yang beragama Muslim, sedangkan Pengadilan Negeri adalah hukum privat perdata yang beragama non-Muslim. Tetapi meskipun begitu, kita Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dituntut oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang prima, pelayanan terhadap masyarakat para pencari keadilan. Seperti sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya, sekarang di zaman teknologi informasi dituntut untuk melaksanakan berbagai aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri satu sama, ada kesamaan dalam hal penerimaan perkara yang sekarang berbasis elektronik. Dari mulai penerimaan perkara, pembayaran, pemanggilan itu melalui elektronik sampai kepada persidangan secara elektronik. Jadi ada jawaban, jawab menjawab, para pihak itu hanya bisa disampaikan melalui elektronik, melalui emailnya. Oleh karena itu tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan memberikan pelayanan, memberikan kepuasan terhadap masyarakat, baik kepuasan yang dialami oleh diri sendiri maupun dalam hal penekanan biaya perkara. Kalau pendaftaran dilakukan secara elektronik, penekanan biaya itu lebih murah. Contoh dalam hal perkara perceraian. Kalau manual itu dalam kota bisa mencapai 700 sampai 800 ribu panjar biaya perkara.
Tetapi kalau menggunakan sistem elektronik itu bisa menekan separuh dari harga Panjar BY, jadi bisa 350.000. Nah, itu adalah salah satu tujuan yang dilaunchingkan atau diregulasikan dalam berbagai aturan Mahkamah Agung, terutama yang dalam pelayanan yang berbasis elektronik. Selain itu juga kami Pengadilan Agama untuk memberikan kepuasan terhadap, intinya adalah ada kepuasan masyarakat dan penekanan dalam biaya perkara. Kepuasan terhadap masyarakat, kami ingin membuat sebuah aplikasi yang masyarakat tidak perlu datang berbondong-bondong ke pengadilan, tetapi cukup membuka aplikasi dan menanyakan berbagai persyaratannya di situ. Nanti akan launchingkan aplikasi namanya Sapameno, itu untuk memberikan kepuasan di rumah saja mereka cukup membaca. Nanti kalau ke pengadilan hanya membawa berkasnya saja. Jadi tidak perlu ke pengadilan berdatang berulang-ulang kali untuk menanyakan persyaratan dan apapun yang berkaitan dengan perkara yang mau diajukan. Yang kedua, nanti kami juga akan launchingkan aplikasi Papa Baper, artinya transparansi Panjar biaya perkara. Nanti para pihak bisa mengakses dalam aplikasi Panjar biaya perkara yang mereka kirimkan, itu langsung nanti Pak Wakil Bupati jadi mendaftar itu langsung melalui, kami sudah kerjasama dengan pihak BRI, jadi melakukan pembayaran langsung BRI, dan BRI nanti muncul beripanya, jadi pihaknya langsung bayar sendiri. Dan itu mengurangi bahkan menghilangkan para calo-calo perkara, sehingga sekarang tidak ada lagi calo perkara yang dulu mungkin bisa diminta ke pihaknya sekian juta, sekarang tidak. Jadi pihaknya langsung yang daftar ke, yang bayarkan langsung ke BRI sendiri, jadi kan ketahuan nanti nominalnya. Begitupun kami dalam penyelesaian pun ketika pengembalian Panjar, kami sudah berkoordinasi dengan pihak BRI, kami tidak akan ada transaksi di dalam gedung pengadilan secara tunai. Kami ingin mengembalikan karena sisa Panjar ada sisa Panjarnya, sehingga pengembalian itu juga akan kami kembalikan melalui transaksi elektronik online. Jadi itu adalah bentuk pembangunan zona integritas yang sekarang lagi dibangun oleh Mahkamah Agung. Kemudian kami juga yang terakhir ini kebetulan Kadis Dukcapil pertemuannya singkat Pak Wakil Bupati ini. Pertemuan hari Rabu kemarin itu bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang luar biasa. Jadi nanti pihak yang datang ke Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian, munculnya bukan hanya produk akta cerai saja, tapi langsung pemisahan KTP. KTP-nya sudah baru, kalau dulu kawin, kalau sekarang statusnya jadi budak atau janda, langsung diserahkan produk KTP-nya dan kartu keluarganya juga, yang nanti diserahkan oleh Pak Wakil Bupati. Ada produk yang sudah jadi hari ini, akta cerai, kartu keluarga, dan KTP sekaligus. Jadi sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Sekali daftar cerai, dia dapat KTP baru, dia dapat kartu keluarga baru. Dan ini baru sebentar pertemuan dengan Pak Kadis Dukcapil. Ya memang luar biasa Pak Kadis ini. Betul, memang kalau beliau ini meluncurkan aplikasi si lincah, memang lincah gesit luar biasa. Pertemuan hanya sampai 5 hari. Rabu bertemu, asalnya ngobrol-ngobrol biasa, tapi membuahkan hasil ternyata gagasan-gagasan yang luar biasa. Ini saya tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau pertemuan intensif. Artinya pertemuan sering melakukan itu akan beberapa kali memunculkan aplikasi terbaru. Padahal ini baru 5 hari saya bertemu dengan Pak Kadis. Outputnya tentu saja bahwa ini semua meringankan para pencari keadilan. Satu kali melangkah tapi dia mendapatkan 3 produk sekalian: akta cerai,
KTP dan kartu keluarga. Bukan hanya perceraian saja yang nanti kami akan next lanjutkan kembali, itu pengesahan nikah. Asalnya nikah siri, kemudian itu kan kartu keluarganya terpisah. Ketika sudah disidangkan di sini, nikahnya dikabulkan, nikah sirinya, maka nanti dimunculkan juga kartu keluarga dan KTP-nya. Yang ketiga, asal usul anak. Ini ada anak yang dilahirkan di luar nikah, laki-laki dan perempuan yang muslim melahirkan anak, itu kan tidak jelas anaknya kemana. Dan ini nanti kalau sudah dimasukkan, didaftarkan, disidangkan di pengadilan, itu akan ditetapkan muncul menjadi anak dari A dan B, dan itu bisa dikeluarkan kartu keluarganya. Kemudian hak asuh anak. Yang terakhir adalah izin poligami. Kalau sudah diizinkan poligami oleh pengadilan, maka mau tidak mau nanti di kartu keluarga itu muncul 2 istri. Ada istri pertama, ada istri kedua, kemudian anak-anaknya. Jadi nanti mohon maaf, barangkali nanti Pak Kajari kalau ini berpikir-pikir dulu, kalau mau istri 2, sebab nanti ada muncul di kartu keluarga 2 istri. Itu bisa kita bayangkan kalau istri pertama mungkin marah ya. Alhamdulillah. Nah, perlu diinformasikan juga Pak Wakil Bupati, saya ini tidak tahu ini apa pengaruh pandemi COVID atau memang sosialisasi kami ke masyarakat secara door to door. Perkara di tahun ini melonjak 100%. Sebelumnya itu per bulan hanya 15 perkara kalau dirata-ratakan. Sekarang ini 30 perkara per bulan. Sehingga sampai saat ini itu perkara yang masuk sudah 97. Saya berpikir apakah ini memang COVID, pengaruh dari COVID, atau memang sosialisasi kami juga tidak tahu ini. Tetapi selain itu juga mungkin karena kami juga bukan hanya sidang di sini Pak Wakil Bupati, kami juga melakukan pelayanan ke pelosok. Jadi ada sidang keliling namanya. Kami sidang ke tempat ke SP7, SP6, SP13, itu tempatnya di desa di sana. Dan bukan hanya persidangan yang kami lakukan di sana, tapi penerimaan perkara juga kami lakukan di sana. Sehingga mobilisasi ke sana itu bisa yang berangkat itu mencapai 2 mobil yang berangkat ke sana. Grup rombongan yang menyidangkan dan rombongan yang menerima pendaftaran di sana. Dan itu pun untuk menekan biaya yang mereka bayarkan nanti. Jadi kalau disidang kelilingkan di sana itu bisa mencapai biaya perkara jarbiar 1,5 juta. Tetapi kalau pakai metode sidang keliling itu bisa menekan sampai di agak biaya perkaranya Rp750.000. Nah itu yang kami lakukan, sehingga mobilisasi kami dari sini ke sana itu juga yang kami sampaikan ke Pak Bupati melalui Pak Wakil Bupati, kalau bisa bantuan mobilisasinya agar kami bisa lancar melayani masyarakat Kabupaten Mimika di wilayah-wilayah SP yang jauh-jauh. Itu dalam sidang keliling itu 1 bulan yang kami lakukan Pak, ke sana, ke daerah SP sana itu. Nah tentu saja bahwa niat kami totalitas untuk membangun zona integritas agar kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal, yang optimal, yang prima terhadap masyarakat Kabupaten Mimika. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon dukungan dari pemerintah daerah untuk kelancaran program-program kami dalam membangun pelayanan kami kepada masyarakat Mimika. Mohon maaf atas segala hilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.